Shalom, halo adik yang kasih Tuhan, anak-anak super kids yang luar biasa. Gimana kabarnya minggu ini? Ya, Kak Gebi berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, yang happy, yang masih semangat ya untuk beribadah ya. Nah adik-adik, kita sudah memasuki semester kedua dari tahun 2022. Seneng banget ya kita masih bisa beribadah secara online dan onsite, seneng banget ya. Iya dong, seneng soalnya kita bisa beribadah memuji-muji nama Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama adik-adik duduk dulu yang manis, lipat tangan, siapkan diri kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa, oke? Yuk kita doa ya, tutup matanya ya semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh sehat, boleh kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman ini. Haleluya, amin. Waduh, luar biasa semangatnya adik-adik ya. Berdoa dengan keras, antusias, semua tutup mata. Waduh, sungguh-sungguh luar biasa adik-adik ya. Hari ini Kak Gebi mau menjelaskan bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau minggu lalu ya kita sudah belajar bagaimana kita nggak boleh yang namanya telatan. Kita harus be on time, kita harus menghargai waktu. Nah di hari ini kita mau belajar, aku mau jadi anak yang disiplin. Ayo coba diulangi 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang disiplin. Wah luar biasa. Ngomong-ngomong tentang disiplin, siapa yang sudah tahu artinya? Yuk angkat tangan. Siapa yang udah tahu? Yuk angkat tangannya. Nah beberapa belum tahu ya, Kak Gebi bacain deh artinya ya. Arti kata disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Artinya disiplin itu mau taat dan patuh kepada yang namanya peraturan adik-adik. Nah, kita kan masuk di tahun ajaran baru. Kita adik-adik di sini Kak Gebi tahu sudah pada liburan naik kelas. Dan semuanya sekarang ini mau masuk di tahun ajaran yang baru. Siapa di sini yang sudah naik kelas angkat tangan? Iya luar biasa ya, sudah naik kelas. Ada yang kelas 2 naik ke kelas 3, ada yang kelas 4 naik ke kelas 5, ada yang SD sekarang sudah SMP. Oh my God! Wow! Luar biasa banget, walaupun kita tambah naik kelasnya, itu bukan berarti kita nggak boleh mendengarkan firman Tuhan. Justru kita harus tambah semangat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke, hari ini kita belajar, kita mau menjadi anak yang disiplin. Yuk kita baca ya ayatnya ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Yuk kita buka bersama. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah adik-adik, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau, dan kita juga harus menyebarkan kasih-Nya Tuhan ini ke teman-teman kita melalui perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita, kasih kita, banyak hal ya adik-adik ya. Tapi
Kalau kita mau memberikan firman Tuhan, tapi diri kita sendiri masih belum siap, kita masih suka telat, kita masih suka males, kita masih nggak disiplin, sukanya peraturan masih nggak mau menaati peraturan. Nah, nanti orang-orang kan bilang gini, loh katanya anak Tuhan, tapi kok gitu ya hidupnya ya. You serious? Nah, jangan sampai ini terjadi. Makanya hari ini Kak Gaby mau ingatkan kita semua untuk jadi anak-anak yang disiplin. Nah, oke adik-adik. Nah, ngomong-ngomong tentang disiplin nih, gimana liburan kita selama ini? Kita kan udah 2 minggu ya libur sekolah ya adik-adik ya. Dari bulan Juni akhir sampai Juli awal ini ada beberapa teman-teman yang libur naik-naik kelas ya adik-adik ya. Nah, gimana kita mengisi waktu kita nih selama kita liburan ini? Apakah kita bangunnya siang, atau kita rajin bangun pagi, apakah kita seharian bermain, kita lupa yang namanya istirahat, kita lupa yang namanya makan, kita pakai seharian, kan libur Kak Gaby, seharian aku mau mainan, aku mau jalan-jalan, boleh nggak mainan adik-adik? Emang apa sih nggak boleh? Boleh dong, boleh nggak jalan-jalan? Boleh dong, tapi tetap ada waktunya untuk kita beribadah, ada waktu kita untuk berkumpul bersama keluarga, ada waktu kita juga untuk istirahat, ada juga waktu kita untuk makan. Nah, nggak boleh lupa, semua itu ada waktunya. Nggak boleh sepanjang kita libur maunya apa? Tidur. Wah, nggak boleh ya adik-adik ya. Sepanjang kita libur maunya apa? Mainan apa? Komputer terus ya. Online terus, main Mobile Legends terus ya. Wah, itu gawat adik-adik. Itu nggak boleh. Kita harus jadi anak Tuhan yang bisa membagi waktu kita. Nah, jadi Kak Gaby mau kasih poin pertama nih adik-adik. Bagaimana kita menjadi anak yang disiplin? Ya, nomor 1 adalah mengatur waktu. Ya, paling gampang tuh kalau kita lagi libur ini ngapain aja kita? Apakah kita hanya bermain? Apakah kita hanya keluar jalan-jalan sama teman sampai lupa sama orang tua? Nah, kita harus ingat lagi adik-adik ya. Walaupun kita libur, tetap kita harus mengatur waktu kita. Ada waktunya untuk kita apa? Berdoa. Ada waktunya untuk apa? Berbicara sama orang tua dong. Iya, ngobrol sama orang tua. Ada waktunya untuk apa? Untuk bermain. Ada waktunya untuk makan. Ada waktunya juga untuk mandi. Ada waktunya juga untuk belajar juga. Untuk upgrade diri kita adik-adik ya. Jadi kita harus jadi anak Tuhan yang bisa mengatur waktu. Nah, poin yang kedua nih adik-adik. Yang pertama tadi apa poinnya? Mengatur waktu ya. Poin yang nomor 2, Kak Gaby mau tanya dulu nih sebelum masuk poin nomor 2. Adik-adik Super Kids ini ada nggak ya yang pernah diajak untuk makan sepuasnya? Siapa yang pernah? Ayo pergi ke pesta wedding gitu ya. Wah, boleh makan sepuasnya. Ambil kamu kamu mau yang mana silakan ambil. Gimana kira-kira kita? Mau ngambil semuanya atau bagaimana? Nah, adik-adik, seringkali kalau kita melihat makanan-makanan di depan mata kita banyak gitu ya, kita tuh kepingin dong ambil ini, semuanya mau diambil rasanya, semuanya mau dimakan rasanya ya. Tapi kita ingat loh, perut kita ini ada batasnya. Ya, nggak boleh kita makan terlalu banyak sampai kita kekenyangan, itu juga bahaya buat kesehatan kita. Kita harus mengambil makan secukupnya kita. Cukupkanlah dirimu adik-adik, jangan terlalu serakah. Jadi nomor poin yang kedua ini Kak Gaby kasih nama tidak serakah. Jadi yang poin yang kedua ini tidak serakah ya adik-adik ya. Sama waktu kita membagi waktu di rumah, waktu liburan. Kita nggak boleh serakah. Waktu kita juga nggak boleh mainan
terus, tapi harus ada dibagi dengan orang tua, untuk belajar, untuk berdoa, mungkin untuk istirahat, begitu. Kalau kita bisa mengatur waktu kita adik-adik, nah kita bisa jadi berkat loh buat orang lain. Oke, ya kita masuk di poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebagai anak yang cinta sama Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, Imamat Rajani. Masih ingat ya yang bulan-bulan lalu ya, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita nggak boleh lupa dengan yang namanya ibadah. Ibadah seperti apa Kak Gepi? Ibadah bisa di rumah secara online, bisa juga di sekolah, bisa juga datang ke gereja. Kita harus mempunyai hubungan sama Tuhan adik-adik. Caranya bagaimana? Satu, harus rajin berdoa. Ayo sepanjang minggu ini, siapa yang doanya nggak pernah bolos nih setiap hari? Angkat tangan. Wih, luar biasa ya, semua pasti ada yang bisa berdoa terus ini setiap minggu ya, luar biasa adik-adik Super Kids ya. Doa itu harus setiap hari adik-adik. Kenapa? Karena doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa menjalin hubungan sama Tuhan. Enak loh menjalin hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa merasakan sukacita, merasakan bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sekarang siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus untuk rajin beribadah. Nah, Kak Gebi punya ini video tentang umat Israel adik-adik ya, tentang disiplin ini adik-adik. Bagaimana Tuhan menghajar anak bangsa Israel untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Ya, kita belajar dari video berikut ini. Kita saksikan videonya ya adik-adik. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Nah,
Nah, kita sudah saksikan videonya bagaimana waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di situ waktu mereka mulai marah sama Tuhan, ngedumel sama Tuhan, Tuhan, kok nggak ada makanan ya? Kita di sini, masa kita di sini dibawa untuk mati kelaparan? Lebih enak dulu di tanah Mesir, banyak susu dan madunya, enak kita bisa makan. Nah, saat itu Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang disiplin, bangsa yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan mengirimkan apa tadi firmannya adik-adik filmnya? Mengirimkan makanan, yaitu berupa roti mana. Roti mana ini hanya bisa diambil di waktu tertentu ya, di pagi hari sampai di siang hari, nggak boleh disimpan lama-lama, nanti rusak. Nah, itu juga mengajarkan kita harus mengatur waktu. Yang kedua, kita harus tidak boleh serakah, dan yang ketiga, umat Israel diajarkan juga untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, 3 poin Kak Gaby tadi, ayo siapa yang ingat? 1, mengatur waktu. 2, tidak boleh serakah. 3, rajin beribadah. Ayo adik-adik Super Kids lebih semangat lagi ngomongnya ya. 1, mengatur waktu. 2, tidak serakah. 3, rajin beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik Super Kids, sekian dulu sharing-sharingnya Kak Gaby buat adik-adik Super Kids hari ini. Kak Gaby berharap 3 poin yang Kak Gaby sebutkan tadi dapat adik-adik ingat untuk menjalani kehidupan sehari-hari adik-adik, supaya adik-adik jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang jadi berkat buat orang lain. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau taat pada perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang disiplin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai beribadah, kami serahkan kehidupan kami serahkan sekolah kami serahkan kesehatan kami, dan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan.